Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berada di rumah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ayat yang kelima, kemudian ayat yang ke-15 dan 16. Sesuai dengan tema di bulan visi misi ini, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, ayat yang kelima, ayat 15 dan 16. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-15 dan 16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh semakin kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami sungguh menghasilkan buah, kami berbuah banyak dan buah itu tetap. Karena itu Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang akan berkata-kata lebih jauh melalui setiap kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan mengurapi kami semua Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan, biarlah urapan-Mu terus nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau akan memberkati lidah bibir hamba-Mu ketika hamba-Mu menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya memberikan satu subtema pagi hari ini, yaitu menjadi kaya dalam perbuatan baik. Kalau kita membaca berulang dari Injil Yohanes pasal 15 yang menjadi tema kita bulan ini, bukan hanya sedikit gitu ya Bapak Ibu, tetapi kamu harus menghasilkan buah dan berbuah banyak. Saya ubah sedikit, bagaimana kita menjadi kaya dalam perbuatan baik. Ketika kita diminta untuk mendefinisikan perbuatan baik itu yang seperti apa sih? Kita tidak bisa membahas sekian puluh menit ya, karena terlalu banyak. Kalau kita berbicara tentang buah roh, tentang buah kebaikan, buah kasih, buah iman, ya, maka sesungguhnya dalam kehidupan kita ini kaya kita bisa wujudkan dalam perbuatan baik kita. Ya, silahkan slide yang berikut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat tanaman anggur ya, di depan ini ada
dekor ya, tapi ini plastik ya Bapak Ibu. Tapi kalau waktu hari ulang tahun itu anggurnya ternyata bener itu buah asli ya. Tapi kalau ini hiasan. Gitu. Di dalam kebenaran firman Tuhan di ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya, jadi pengusaha ini berarti ya apa ya? Ada yang terjemah lain mengatakan itu seperti orang yang tukang kebunnya atau pengusahanya gitu ya. Tetapi Yesus Kristus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu lalu kita sudah mendengar penjelasan dari Ibu Surya, kok bukan tanaman yang lain gitu ya. Kenapa kok harus pokok anggur, kenapa harus pohon anggur? Karena ternyata kalau kita membaca di perjanjian lama, orang Israel itu memang disebut kebun anggur, pohon anggur gitu ya. Jadi di sini Tuhan Yesus ketika mengatakan akulah pokok anggur, bisa mungkin ingin menyindir, mungkin ingin mempertentangkan dengan Israel ketika itu, yang disebut sebagai kebun anggur yang subur, yang baik itu. Tetapi kemudian mereka jauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala. Kalau kita baca di dalam beberapa ayat yang saya tuliskan di sini, di dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 tentang nyanyian kebun anggur. Itu memang masih disebut itu sesuatu hal yang baik gitu ya. Tetapi di ayat lain di kitab Yeskiel pasal 15 ayat 1 sampai 8. Sudah mulai ada pernyataan-pernyataan. Bagaimana Israel yang disebut sebagai pohon anggur, kebun anggur. Kemudian dikatakan bahwa mereka menghasilkan buah yang masam. Buah yang busuk, pohonnya menjadi rusak. Mereka melakukan kejahatan. Karena itu di perjanjian baru Tuhan Yesus mempertentangkan, ingin mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang sejati, yang benar. Sebab di perjanjian lama itu sudah tidak sejati lagi. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat gambar pohon anggur ini ya, mungkin sekarang kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Kalau pohon anggur itu buahnya itu kan gerombol gini ya, banyak gitu ya. Berbuah banyak. Kita pun kalau di supermarket kalau membeli buah anggur enggak ada bijian ya. Selalu gerombol gitu, banyak gitu ya. Saya ingat ketika saya masih kecil, ketika di Solo, karena kami rumah itu ada loteng gitu ya. Nah kebetulan loteng ini berdampingan dengan tetangga yang di lantai 2-nya dia punya pohon mangga, punya juga pohon tanaman anggur ini. Jadi waktu kecil itu saya bisa melihat karena merambat begitu. Dan karena kami tetangga berdekatan Bapak Ibu, kami sekeluarga juga sering kecipratan gitu ya. Pohon mangganya juga subur banget. Kalau orang sekarang bilang tali jiwo itu ya. Meskipun kulitnya hijau tapi dalamnya kuning gitu ya. Jadi kami juga sering kecipratan dan saya sejak kecil itu melihat, oh ini toh yang disebut anggur itu merambat dan buahnya tuh berombol banyak gitu ya. Jadi ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberikan sebuah perumpamaan, sebuah kiasan. Bagaimana satu pohon itu tidak ada satu batang yang besar gitu ya. Tapi langsung pokok dan banyak rantingnya. Menghasilkan banyak buah anggur. Dan itu berbuah bertahun-tahun lamanya. Saudara kalau baca Bapak Ibu dan Saudara tentang tanaman anggur. Itu cirinya adalah tanaman yang hasilnya banyak. Buahnya itu juga banyak. Bertahun-tahun lamanya masih menghasilkan. Umurnya panjang, tahan lama. Bisa dipanen berkali-kali.
dalam setahun. Banyak manfaatnya bagi kesehatan. Ini saya tuliskan di sini. Jadi di sini kita bisa melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya membaca dalam sebuah referensi, apa betul ya? Ada yang sampai 20 tahun, bahkan ada satu jenis atau beberapa jenis itu sampai bisa ratusan tahun masih menghasilkan buah. Berarti ini sesuatu hal yang selalu akan kita ingat. Tidak pernah ada sebuah kiasan ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ini. Dengan jelas katakan, akulah pokok anggur, ayat yang kelima katakan. Dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi ini jelas Bapak Ibu. Berarti dalam kehidupan kita berbuah banyak. Mungkin ada orang yang mengatakan, waduh sulit Bu di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Dan seringkali berbuah banyak itu hanya dibatasi. Waduh kalau lagi selalu disinggung hari visi misi, menghasilkan jiwa, menghasilkan jiwa. Aduh aku ini berat Bu. Gitu. Nanti kita akan melihat Bapak, Ibu, dan Saudara. Berbuah banyak tidak hanya dibatasi menghasilkan jiwa. Kalau kita baca ayat-ayat di dalam Injil Yohanes pasal 15. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Coba di situ ada di ayat yang ke-7, ayat yang ke-16 tadi. Apa yang kamu minta kepada Bapa, maka kamu akan menerimanya. Kira-kira menurut Bapak, Ibu, dan Saudara ini buah dari apa? Kira-kira. Dari doa kita. Ya. Jadi bukan hanya dibatasi menghasilkan jiwa. Ya itu memang kita harus ya melaksanakan amanat aku. Tetapi berbuah banyak itu ya banyak. Buahnya apa? Buah roh, buah kebaikan, kebajikan. Buah iman Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan tinggal dalam hidup kita, dikatakan di situ, apapun yang kamu minta. Berarti ini ada buahnya ketika doa kita ini terjawab. Nah itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Karena itu silahkan slide yang berikutnya. Berarti dalam kehidupan kita ketika dikatakan kamulah ranting-rantingnya. Supaya kita bisa berbuah banyak, ranting-ranting adalah orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Mari kita lihat di ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini kita diingatkan bukan sebuah pohon yang besar gitu ya. Justru dengan gambar tadi mengingatkan kita mudah gitu ya. Oh ada pokoknya tinggal terus ranting-ranting ya. Jadi tidak ada satu batang yang besar kemudian ada dahan, ada cabang, tidak. Jadi di situ menunjukkan bagaimana kelekatan kita dengan Tuhan. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini dikatakan ranting yang berbuah, saya beri warna merah di situ. Jikalau kita ada persekutuan dengan Kristus, sehingga kita bisa menghasilkan banyak buah. Kuncinya hanya ini, rahasianya hanya ini. Tuhan Yesus mengatakan akulah pokok anggur, kamulah ranting-ranting. Ya sudah melekat di situ, berbuah banyak. Orang yang punya, ya, Bapakkulah pengusahanya, seorang pengusaha anggur, buah anggur. Kita bisa bayangkan ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika merambat kemudian sangat subur dan buahnya sangat banyak. Kalau itu tidak melekat, tidak mungkin menghasilkan buah. Oleh karena itu di kolom yang sebelah kanan berarti berbuah itu.
Bukan hanya memenangkan jiwa saja. Tetapi di sini saya tuliskan yang lain, memuridkan orang lain itu termasuk. Tapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Menjadi berkat ini kalau mau dijelaskan, mari Bapak Ibu sharing gitu ya. Kita menyaksikan bersama menjadi berkat. Waduh banyak sekali. Di mana Bapak Ibu? Di keluarga kita dulu. Wah, ada banyak cerita menjadi berkat di keluarga kita. Kemudian menjadi berkat di lingkungan kita. Wah, ada banyak lagi cerita Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Menjadi berkat lagi di mana? Di tempat pekerjaan kita masing-masing. Di sekolah, di kampus, di mana saja. Jadi berbuah itu menghasilkan buah roh. Wah ini juga masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Buah kebajikan, buah kebaikan. Berbuah itu ada yang memberikan definisi sederhana. Pokoknya kalau memberi manfaat bagi orang lain. Dia datang mendoakan, dia datang menghibur, dia datang memberikan sesuatu gitu ya. Itu berbuah Bapak Ibu. Memuridkan orang lain. Oleh karena itu, buah yang dihasilkan sebuah pohon akan dinikmati oleh pihak lain. Kalau saya memberikan contoh, pihak lain itu apa toh? Ya bukan hanya manusia ya. Jadi binatang itu juga bisa menikmati. Jadi tidak ada pohon misalnya apel atau mangga yang makan buahnya sendiri. Saya tanya Bapak Ibu ada yang kalau di iklan itu kan memang ada ya toh jeruk makan jeruk. Ada benar-benar jeruk makan jeruk? Enggak ada ya. Itu hanya kiasan juga. Jadi tidak ada ketika ada orang yang menanam pohon apel tumbuh subur. Loh kok hilang buahnya? Neng di medeni malahan ya. Oh ternyata ini pohon apa ini buahnya dimakani sendiri oleh pohonnya. Ada Bapak Ibu? Enggak ada. Ya. Ajaib kalau begitu medeni gitu ya. Tidak ada. Ketika kita menanam pohon mangga, pohon apel, pohon durian, pohon anggur. Yang menikmati itu adalah manusia. Ini menjadi gambaran Bapak Ibu dan Saudara. Tidak ada dalam pengertian yang benar. Jeruk makan jeruk, apel makan apel, enggak ada. Berarti kehidupan kita ini diumpamakan seperti buah anggur yang akan dinikmati orang lain. Jadi dalam kehidupan kita ini kita tidak hanya berbuat baik untuk diri kita sendiri, tetapi di tengah-tengah lingkungan kita, kehadiran kita, tidak ada artinya apa-apa. Jadi ini menjadi sebuah lukisan yang sungguh luar biasa. Mengapa orang Kristen harus berbuah? Mengapa kita harus menjadi kaya dalam perbuatan baik kita? Karena buah yang dihasilkan sebuah pohon akan dinikmati oleh orang lain, pihak lain. Tidak pernah pohon itu menikmati buahnya sendiri. Silakan slide berikutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Kebenaran firman Tuhan juga tidak menutup-nutupi. Di situ dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Waduh kok kejemen ya Bu kalau enggak berbuah terus dipotong. Ya, kalau kita memperhatikan para petani, para pengusaha. Ya. Ini malah menghabiskan energi gitu ya.
Ini dipotong supaya yang lain itu nanti bisa tumbuh subur. Yudas Iskariot menjadi salah satu contoh murid Yesus yang tidak berbuah dan dipotong oleh Tuhan. Itu menjadi salah satu contoh. Nah, bagaimana caranya kita dibersihkan, Bapak, Ibu, dan Saudara? Membersihkan kita dari apa saja? Oh, ini ada binatangnya, kalau di dalam tanaman itu ya daunnya, ada sesuatu, ada jamurnya, ada hal-hal yang tidak baik, ini dibersihkan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, aduh, firman Tuhan hari ini saya sering kali katakan ya, ini kok seperti menempelak saya, kok pedes gitu ya. Aku kok ditegur. Itu salah satu bagian bagaimana supaya kita bisa berbuah banyak, maka kita dibersihkan dengan firman Tuhan yang kita selalu dengar, Bapak Ibu. Mungkin Tuhan juga tidak hanya mengajar kita, tapi juga menghajar kita. Supaya apa? Buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita ini, buah iman, buah pertobatan, buah Roh Kudus itu bisa semakin muncul dan banyak. Di dalam ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan, dan buahmu itu tetap. Maksudnya bagaimana, Bapak Ibu? Oh, kalau saya berbuah, ngomong berbuah itu sudah 5 tahun yang lalu, Bu. Lah sekarang, ya, masihkah buah itu manis? Atau asam, tawar, ya. Buahmu itu tetap. Sebetulnya pengertian itu adalah buahmu itu tetap ada. Maka di awal saya katakan ketika saya membaca referensi tentang sifat tanaman anggur ini. Bertahun-tahun bisa, dalam tahunan itu bisa dipanen sampai beberapa kali. Ini sifat tanaman anggur. Bahkan dalam jangka yang panjang, umurnya panjang, 20 tahun bahkan ada beberapa jenis tertentu sampai 100 tahun. Artinya buahmu itu tetap apa? Tetap ada. Dulu, sekarang, sampai nanti. Tetap ada, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena itu di dalam kehidupan kita, firman yang kita dengar, firman yang kita terima, itu membersihkan kita. Supaya firman ini nanti akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Ya tindakan kita ini, Bapak Ibu. Perbuatan kita ini. Ya. Firman Tuhan yang kita dengar akan membuahkan apa? Menghasilkan iman kita yang semakin kuat. Tadi saya sudah berikan contoh, buah tidak hanya menghasilkan jiwa, tapi apa dalam ayat tadi? Ketika kita berdoa, ya, kalau kamu minta, tinggal di dalam firmanku, kalau kamu mintalah, maka kamu akan menerima. Jadi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan tinggal dalam diri kita. Maka doa yang terjawab itu adalah juga buah dari iman kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena itu mari di dalam kehidupan kita ini, ketika ada tema tentang bagaimana kita harus pergi dan menghasilkan buah, biarlah setiap kali kita mendengar, setiap kali kita menerima firman Tuhan, ketika Tuhan juga membersihkan, ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu sekarang sudah berbuah banyak, kita tidak menjadi sombong, tinggi hati ketika ada pujian. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan, aku ini sebagai sarana saja. Karena itu ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ini adalah buah-buah dari kita menaati firman Tuhan yang tinggal dan menuntun kehidupan kita. Dan kita melihat di dalam slide yang berikutnya ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Berarti orang percaya, maaf sebelumnya. Ya.
Berarti dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa ada sebuah tujuan hidup kita. Yaitu apa? Menghasilkan buah. Dan buah itu banyak dan buah itu tetap ada di sepanjang kehidupan kita. Dan kita melihat contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Sebab ada orang yang mengatakan, gimana toh Bu? Aku kok kayaknya enggak merasa gitu ya. Ya sudah, aku menjalani kehidupan seperti ini gitu ya. Rutinitas gitu. Kok lama-lama aku jenuh? Kenapa orang bisa jenuh? Kenapa orang tidak menghasilkan buah lagi hari ini? Karena orang tidak memiliki sebuah tujuan. Jadi ketika kita tahu bahwa untuk apa toh Tuhan itu menciptakan kita. Kenapa kita harus mengenal Yesus Kristus? Mengapa kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat? Tujuan hidup kita ini untuk apa, Bapak Ibu? Kalau saya memperhatikan ya, dari pengalaman saya sendiri, Bapak Ibu. Karena punya sebuah latar belakang keluarga yang amburadul. Ya sudah melakukan sekolah, makan, pergi ya seperti itu gitu ya. Sampai kemudian sahabat saya melihat kok kayaknya nggak ada harapan gitu ya. Nggak pernah senyum yang gimana gitu ya. Kemudian dia mengajak saya untuk ikut dalam persekutuan siswa Kristen. Dan itu yang mempertemukan saya dengan Pak Surya waktu itu. Dan di situ saya kemudian belajar lewat PA, lewat firman yang saya dengar. Oh ini toh yang disebut hidup di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu biarlah kita memiliki sebuah tujuan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita hidup, bukan hanya sekedar kita melakukan rutinitas kita setiap hari. Nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, di rumah Bapa, ketika Tuhan mengatakan kepada kita, bertanya kepada kita, apa yang sudah kamu lakukan selama kamu hidup dalam dunia? Sudahkah engkau menghasilkan buah? Apa yang akan kita pertanggungjawabkan, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18, 19 sampai yang ke-21, kalau kita melihat sebentar di situ bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan. Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini bagian, di situ banyak kata kerja ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus ingin mengatakan, aku tidak hanya memberikan sebuah perintah, sebuah kiasan. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Tujuan hidupmu ini loh menghasilkan buah itu seperti ini. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Di situ dikatakan apa? Menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan, membebaskan orang yang tertindas, penglihatan bagi orang buta, memberitakan tahun rahmat telah datang. Ya. Perbuatan-perbuatan baik, makanya saya katakan menjadi kaya dalam perbuatan baik. Waduh, standarnya berapa Bu? Banyak sekali ya kalau kita berbicara ya. Apa saja perbuatan baik itu? Siapa di antara teman-teman kita ini, saudara seiman kita yang sedang tertindas, Bapak Ibu? Siapa di antara anggota keluarga kita yang sedang tertekan? Di sini Tuhan Yesus memberikan contoh teladan, membebaskan orang-orang yang tertindas. Apakah kita sudah menghasilkan buah ketika kita melihat ada banyak orang yang sedang tertindas, tertekan?
Apa yang kita lakukan? Saya juga belajar dari Bapak Surya, Ibu Surya. Untuk menghasilkan buah kebaikan. Menjadi kaya dalam perbuatan baik. Di awal saya belajar dari hamba Tuhan, dari beliau Pak Surya. Ini sudah lama Bapak Ibu. Ketika waktu itu Pak Sam awal-awal kerja di Damatek. Kemudian diizinkan Tuhan kena mesin tuh ya. Tulangnya patah itu. Dan sudah dibawa ke Solo sorenya. Pak Jarod memberitahu saya. Nah besok pagi, ya, dulu itu ada dokter tulang yang terkena, dokter Tunjung ya di Rumah Sakit Kustati. Itu jam 5 pagi, itu yang akan dioperasi itu harus sudah ada di sana, harus disiapkan gitu ya. Jadi ya mungkin karena dokter sudah ahli jadi operasi itu saya sampai bingung ya karena banyak gitu ya. Bagi dia itu kecil gitu ya. Lalu Pak Surya mengatakan bagaimana? Karena saya sendiri di rumah, dia bilang sudah kamu tidur. Jadi waktu itu Pak Surya masih tinggal di kampus Steva, sekarang jadi asrama putri itu. Udah kamu tidur di rumah karena besok kita harus berangkat jam 4. Ya sudah, saya tidur di Pak Surya 1 malam, pagi Ibu Surya menyiapkan sarapan dan saya bersama Pak Surya. Ditungguin operasi, jadi saya jam 5 sudah sampai di sana bersama Pak Surya. Itu pertama kali saya bisa merasakan ini mau gembala kok sampai kayak gini ya. Sampai nganter ke operasi gitu ya, sampai mikir sampai seperti itu Bapak Ibu. Dan setelah selesai operasi, kemudian Pak Sam sudah mulai sadar, baru beliau pulang ya. Tak tinggal ya Bi. Itu baru salah satu Bapak Ibu. Baru salah satu. Tetapi dalam pelayanan sekarang ini bersama Ibu Surya juga sama. Dunia di luar sana orang bisa gercep. Apa gercep? Gerak cepat, sat-set. Ketika mendengar ada jemaat yang sakit, Ibu Surya langsung mikir tak kasih obat ya. Langsung dikirimkan bagaimana memikirkan tentang berbuat baik itu ya. Dan di situ saya banyak belajar dari beliau berdua ini Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus memberikan teladan. Bapak Ibu Gembala Sidang juga memberikan teladan. Ketika kita berbuat baik tidak lidah-lidih. Ya. Males-malesan, enggak perlulah. Ya. Bagaimana kita juga bisa gerak cepat. Apa yang bisa aku lakukan? Sat-set gitu ya. Sekarang ini orang bilang. Karena kita bisa melihat waktu itu berjalan begitu cepat. Dan kita kehilangan kesempatan untuk berbuah. Karena itu di bagian yang kedua Rasul Paulus juga katakan. Di Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Jikalau aku hidup, Rasul Paulus katakan. Aku hidup itu bekerja melayani Tuhan untuk menghasilkan buah. Jadi Rasul Paulus juga pakai kata ini, menghasilkan buah. Sebab seperti tadi saya berikan ilustrasi, tidak mungkin buah itu, pohon itu menghasilkan buah dan dia menikmati sendiri buahnya. Satu pohon menghasilkan buah dinikmati oleh orang, dinikmati pihak lain. Rasul Paulus katakan kalau aku hidup bekerja untuk menghasilkan buah. Dan tujuan Rasul Paulus adalah memenuhi panggilan surgawi. Dan dia ingin mengenal Yesus lebih dalam dan kuasa kebangkitannya. Berbeda Bapak Ibu dan Saudara kalau kita melihat orang Farisi. Apa yang mereka lakukan? Mereka banyak mengajar tetapi dalam perbuatannya tidak ada belas kasihan, keadilan. Mereka sukanya apa? Menghakimi orang. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 23 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus pernah mengatakan, mari kita melihat sebentar Bapak Ibu dan Saudara. Injil Matius pasal 23 ayat yang ketiga dikatakan.
Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Ini pesannya Tuhan Yesus ya. Kalau ada ajaran-ajaran hukum Taurat ya sudah kamu dengarkan. Tetapi jangan menuruti perbuatan mereka. Sebab orang Farisi hanya bisa ngajar, tetapi tidak ada buah belas kasihan, buah keadilan, tidak ada dalam kehidupan mereka. Tetapi di sini kita melihat dua contoh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus, memberikan teladan kalau aku bekerja memberi buah. Ini bukan hanya sekedar omongan Bapak Ibu dan Saudara, tetapi memang mereka wujudkan. Rasul Paulus dalam pelayanan kalau kita melihat luar biasa, betul-betul menghasilkan buah. Terlebih Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Karena itu di Matius 23 ayat yang ketiga Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat ini. Jangan turuti perbuatannya, cuma bisanya ngomong tapi tidak melakukan, tidak menghasilkan buah belas kasihan, sukanya menghakimi orang, nunjuk-nunjuk orang, menyalah-nyalahkan orang. Karena itu slide yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, biarlah di dalam refleksi kita ini, kita mendengar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Marilah kita setia menghasilkan banyak buah kebaikan. Bukan sedikit ya, bukan 1-2 ya. Yang sudah melakukan tetap kita setia menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang banyak dan tetap ada. Buah dari iman, buah roh, biarlah itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Kemudian mari kita refleksikan, terapkan firman yang terus kita dengar dan terima. Haruslah menghasilkan buah dalam tindakan kita. Pengusaha, bapak sebagai pengusaha akan sedih. Dia sudah berusaha memberikan pupuk, dia sudah berusaha memberikan yang terbaik. Tetapi kenapa ini kok tidak menghasilkan buah yang banyak dan manis? Karena itu biarlah firman yang terus kita dengar, terus kita terima Bapak Ibu dan Saudara. Membuahkan tindakan-tindakan kebaikan dalam kehidupan kita. Membuahkan iman yang semakin kuat. Membuahkan doa-doa yang terjawab dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa.